Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaftar Rizky dari Teknik Perminyakan D dengan NIM 23011138. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya tentang osilasi pegas. Pertama-tama, izinkan saya membacakan abstrak. Osilasi merupakan gerakan bolak-balik sebuah benda pada lintasan yang sama dan selang waktu yang tertentu. Contoh dari penerapan konsep sederhana osilasi dalam dunia fisika adalah gerak harmonik sederhana menggunakan pegas. Ketika sebuah sistem dengan massa terikat pada ujung pegas diberi simpangan jarak X kemudian dilepas, maka sistem bergerak bolak-balik di titik setimbang yang dipengaruhi gaya pemulih. Gerak ini disebut gerak harmonik sederhana. Adapun kata kunci yang saya gunakan yaitu pegas, konstanta pegas, cara status, cara dinamis, dan pertambahan panjang. Latar belakang dari osilasi pegas sendiri yaitu osilasi sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pergerakan kipas angin yang ke arah kanan dan ke arah kiri. Osilasi adalah gerak bolak-balik yang saling melewati titik setimbang. Praktikum kali ini kita menggunakan pegas yang dapat melakukan getaran. Sebuah pegas dibuat dengan melilitkan kawat yang kaku menjadi sebuah kumparan. Pegas merupakan sebuah alat yang sifatnya elastis. Jika pegas ditarik atau ditekan lalu dilepas, maka pegas akan kembali ke ukuran asalnya jika perpindahannya tidak terlalu besar. Untuk mengetahui kekuatan pegas, kita perlu melakukan pengukuran. Adapun tujuan dan permasalahan untuk praktikum kali ini, tujuannya yaitu menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Yang kedua, menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Permasalahannya, bagaimana menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Dan yang kedua, bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Selanjutnya, osilasi pegas atau osilasi pegas. Bila sebuah benda pada salah satu ujungnya dipegang tetap dan sebuah gaya F atau F dikerjakan pada ujung yang lainnya, maka pada umumnya benda itu akan mengalami perubahan panjang θ X untuk bahan-bahan atau benda-benda tertentu. Dan dalam batas tertentu, perubahan panjang tersebut besarnya berbanding lurus dengan besar gaya yang menyebabkannya. Secara skalar dinyatakan oleh F sama dengan K kali θ X. Dengan K adalah sebuah konstanta dan gambaran inilah yang dinyatakan dengan hukum Hooke. Setiap gerak yang berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik atau gerak harmonik. Jika suatu partikel dalam gerak periodik bergerak bolak-balik melalui lintasan yang sama geraknya disebut gerak osilasi. Jika sebuah sistem fisis berosilasi di bawah pengaruh gaya F sama dengan min Kx, di mana F adalah gaya pemulih, K konstanta gaya, dan X simpangan, maka gerak benda ini adalah gerak harmonik sederhana. Salah satu sistem fisis yang mengikuti gerak harmonik sederhana adalah pegas benda. Sistem ini dapat dipergunakan untuk menentukan besar percepatan gravitasi bumi di suatu tempat. Selanjutnya ada pun flowchart dari praktikum ini, yaitu start, lalu buka pad, lalu atur parameter percepatan gravitasi, spring konstan, massa, dan simpangan. Kemudian melakukan percobaan,
catat data waktu pegas, dan yang terakhir presentasi. Alat yang digunakan adalah laptop atau komputer dan linkpad simulasi. Ada pula prosedur kerja yang harus kita ikuti dan kita jalani. Yang pertama, buka linkpad projectile motion simulation. Yang kedua, klik lab seperti yang ditunjukkan gambar yang ini. Yang ketiga, tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Yang keempat, berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas sesuai instruksi ya. Yang kelima, pilih slow and displacement natural length. Yang ini dicentang ini ya. Yang keenam, untuk mengubah massa gunakan bilah geser di bagian atas. Atur variasi massa sesuai instruksi. Atur nilai massa sebelum menempatkannya pada pegas. Yang ketujuh, gantungkanlah benda pada pegas, lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Yang kedelapan, catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20, dan 30 getaran. Petunjuk besar amplitudo simpangan sebaiknya hampir sama selama getaran. Kemudian setelah melakukan praktik dengan baik, kita dapat mendapatkan data, yaitu ini data 1 bisa kita lihat. Data 1 dengan dampingnya non, massanya 80 sampai 110 gram, penambahan kelipatan 2. Spring konstannya 2, getarannya 3, simpangan 70 cm, dan gravitasi 9,8 meter per second. Kemudian data yang kedua yaitu dampingnya non sama, masanya 80 sampai 100 gram, penambahan 2, 110. Kemudian spring konstannya 5, getarannya 3, simpangannya 70 cm, dan gravitasi 9,8 meter per second. Itulah yang dapat dibuat. Kemudian setelah menganalisa data, kita dapat membuat grafik. Ini grafik yang data 1, dan yang ini grafik data yang kedua. Bisa kita lihat, mungkin tidak terlalu jelas, tapi bisa sedikit-sedikit. Setelah itu kita akan melakukan perhitungan dengan dua perhitungan yang berbeda, yaitu dengan konstantanya 2 dan konstanta 5. Pertama ada N itu 1 sampai berapa jumlah M-nya atau masanya. Sini masanya 80 sampai 110 dengan penambahan 2, dan ini T pangkat 2, massa pangkat 2, dan yang terakhir M kali T pangkat 2. Kemudian di total jumlahnya, ini juga di total. Kemudian kita mencari A1 dan K, kemudian T. Begitu pula dengan konstanta 5, N, M, T pangkat 2, M pangkat 2, M kali T pangkat 2. Kemudian di total jumlahnya, ini pun di total, ini di total, ini di total. Kemudian kita bisa mencari A1, K, dan T. Pembahasannya itu dari hasil praktikum 2 kali percobaan dengan konstan A dan konstan 5, yaitu
Massa mempengaruhi periode. Semakin besar massa bebannya, maka waktu yang diperlukan semakin lama. Data dari konstan 2 diperoleh nilai konstanta pegas, yaitu 4.286,78 Newton per meter. Dari data konstanta 5 diperoleh nilai konstanta pegas sama dengan 9.171,92 Newton per meter. Faktor yang mempengaruhi nilai konstanta pegas adalah masanya. Semakin besar masanya, semakin kecil pegas. Adapun kesimpulan dan saran untuk melakukan praktikum ini, pertama kesimpulannya itu dari percobaan yang telah dilakukan kita dapat memahami bahwa hubungan antara pegas dengan periode osilasi pegas yaitu bahwa semakin besar nilai periode yang didapatkan, maka semakin kecil nilai konstanta yang didapatkan. Begitu juga sebaliknya, semakin besar massa, maka semakin besar periode pegas yang dibutuhkan untuk melakukan getaran. Kemudian saran, maaf ini saya lupa mengganti saran, yaitu ada 3 tahap, ada 3 saran. Yang pertama, harus lebih teliti ketika melakukan percobaan. Yang kedua, saat praktikum usahakan untuk menggunakan mode slow agar lebih mudah. Dan yang ketiga, sebaiknya melakukan percobaan secara berulang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.